Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Biners ID. Nah, kali ini kita mau bahas FRP 3K Perawat 2023 buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama. Silakan teman-teman bisa identifikasi sendiri mana-mana yang masuk ke dalam Jafung teman-teman berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, langsung saja soal pertama. Contoh motorik kasar pada anak usia 10 bulan adalah: apakah berdiri sendiri tanpa berpegangan? Apakah dapat bermain dan menendang bola kecil? Apakah berdiri selama 30 detik dengan berpegangan pada kursi? Apakah merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang? Ataukah duduk sendiri dengan kedua tangan menyangga tubuhnya? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang berdiri selama 30 detik dengan berpegangan pada kursi. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini ada tahapan perkembangan motorik kasar pada anak umur 9 sampai 12 bulan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu motorik kasar itu apa sih? Motorik kasar artinya perkembangan gerak si anak yang melibatkan otot-otot besar seperti badannya, lengannya, kemudian kakinya. Nah, itu yang berkembang ya. Nah, itu diklasifikasikan berdasarkan usia. Salah satunya adalah di usia 9 sampai 12 bulan. Nah, tadi ditanya itu seputar perkembangan di usia 10 bulan, maka masih masuk ke dalam rentang ini ya. Nah, lalu di rentang ini si anak itu harus bisa apa aja sih motorik kasarnya gitu ya. Yang pertama adalah mengangkat badannya pada posisi berdiri. Oke, kemudian belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan pada kursi atau meja. Kemudian dapat berjalan dengan dituntun. Jadi untuk motorik kasarnya si anak ini mulai proses belajar berdiri dan juga belajar berjalan ya. Jadi dia belum bisa mandiri nih di usia 9 sampai 12 bulan itu. Nah, kemudian tadi di opsi soal itu ada berdiri sendiri tanpa berpegangan. Ini masuk ke dalam tahapan perkembangan motorik kasar di usia 12 sampai 18 bulan atau 1 tahun ya, 1 tahunan lebih. Kemudian dapat bermain dan menendang bola kecil. Ini masuk ke dalam rentang usia 24 sampai 36 bulan atau 2 tahun sampai 3 tahunan ya. Kemudian merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang. Ini masuk ke dalam rentang 6 sampai 9 bulan. Kemudian duduk sendiri dengan kedua tangan menyangga tubuhnya, ini juga masuk ke dalam rentang 6 sampai 9 bulan. Jadi di 10 bulan artinya masuk ke dalam rentang 9 sampai 12 bulan, salah satunya adalah si anak ini belajar berdiri selama 30 detik dengan berpegangan pada kursi ataupun meja. Jadi kita pilih yang itu, oke? Oke, selanjutnya, anak menyusun 8 kubus berwarna. Diharapkan anak dapat menyebutkan warnanya dengan benar. Perkembangan motorik halus untuk usia berapa? Apakah 9 sampai 12 bulan? Apakah 12 sampai 18 bulan? Apakah 18 sampai 24 bulan? Apakah 24 sampai 36 bulan? Ataukah 36 sampai 48 bulan? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang 36 sampai 48 bulan atau 3 tahun sampai 4 tahun. Kita lihat. Nah, ini ada tahap perkembangan motorik halus anak umur 36 sampai 48 bulan. Nah, kalau tadi motorik kasar, kali ini adalah motorik halus. Motorik kasar itu yang dipakai itu melibatkan otot-otot besar. Kalau motorik halus yang dilibatkan itu adalah otot-otot kecil seperti ya koordinasi mata dan juga tangan gitu ya. Nah, itu biasanya membutuhkan konsentrasi. Biasanya itu mudahnya kita mengingat bahwa itu masuk ke dalam perkembangan motorik halus. Tadi yang ditanya adalah bahwa si anak itu udah mampu menumpuk 8 buah kubus. Maka ini masuk ke dalam rentang usia 36 sampai 48 bulan ya. Selain menumpuk 8 buah kubus, si anak juga bisa menggambar garis lurus. Kemudian mengenal 2 sampai 4 warna. Ini tapi masuk ke dalam tahap perkembangan bicara dan bahasa, bukan motorik halus ya, tapi masih masuk ke dalam rentang 36 sampai 48 bulan. Oke, selain ini tadi ada
di rentang usia 9 sampai 12 bulan. Nah, itu motorik halus anak itu dia mampu memasukkan benda ke dalam mulutnya, kemudian menggenggam erat pensil. Nah, itu udah bisa di usia 9 sampai 12 bulan. Kemudian di usia 12 sampai 18 bulan si anak mampu menumpuk 2 buah kubus. Kemudian di usia 18 sampai 24 bulan si anak menumpuk 4 buah kubus, itu udah bisa. Kemudian memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk itu udah bisa. Menggelindingkan bola ke arah sasaran juga udah bisa. Kemudian di usia 24 sampai 36 bulan si anak mampu mencoret-coret pensil pada kertas tuh. Ya, jadi jawabannya adalah, karena tadi yang ditanya adalah si anak mampu menumpuk 8 buah kubus untuk memperkenalkan juga warna-warna dalam kubus itu masih masuk ke dalam rentang 36 sampai 48 bulan. Oke, lanjut soal ketiga. Bayi usia 1 bulan dibawa oleh ibunya ke posyandu. Bayi tersebut belum diberikan imunisasi apapun. Apakah jenis imunisasi yang didapatkan untuk bayi tersebut? Apakah HB0 BCG polio 1? Apakah BCG polio 1 HB1? Apakah BCG polio 1 DPT1? Apakah polio 1 BCG HIB1? Ataukah DPT1 HB1 dan HIB1? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang HB0, BCG, dan polio 1. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini usia anak itu 1 bulan ya, tapi dia itu belum diberikan imunisasi apapun. Nah, kalau kita lihat jadwalnya itu usia 1 bulan itu anak dikasih BCG dan polio 1 ya. Dan harusnya dia juga udah mendapatkan hepatitis B, tetapi karena dia belum, imunisasi hepatitis B ini atau HB0 ini wajib diberikan juga. Karena menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia juga, kalau misalkan si anak itu belum mendapatkan imunisasi HB0 ketika waktunya, maka dia bisa diberikan imunisasi tersebut ketika dia berkunjung untuk mendapatkan imunisasi berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk si anak itu yang diberikan adalah imunisasi HB0, kemudian BCG dan juga polio 1. Oke. Oke, selanjutnya, berapakah jumlah meja pelayanan di posyandu? Apakah 3, apakah 5, apakah 6, apakah 7, ataukah 10? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah, oke, ini pasti teman-teman udah paham ya, ada 5 meja pelayanan di posyandu. Apa saja? Nah, ini. Yang pertama adalah meja pendaftaran atau registrasi. Kemudian yang kedua adalah meja pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan kartu menuju sehat atau KMS. Yang keempat adalah penyuluhan kesehatan dan yang kelima adalah pelayanan kesehatan atau medis. Oke, soal selanjutnya. Seorang anak usia 4 tahun dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan diare sudah 3 hari. Hasil pengkajian didapatkan anak rewel, mata cekung, tampak haus, cubitan kulit perut kembali lambat. Apakah klasifikasi MTBS pada pasien tersebut? Apakah diare dehidrasi berat? Apakah diare dehidrasi ringan atau sedang? Apakah diare tanpa dehidrasi? Apakah diare persisten berat? Ataukah disentri? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah diare dehidrasi ringan ataupun sedang. Oke, kita lihat. Nah, ini ada terkait dengan apakah si anak itu menderita diare atau enggak. Kita bisa lihat ya dari klasifikasi diare ini ya. Ini modanya seperti ini ya. Jadi ada yang namanya diare dehidrasi berat, ringan ataupun sedang, ada diare tanpa dehidrasi, ada diare persisten berat atau diare persisten, dan juga disentri ya. Nah, yang tadi di soal itu yang diketahui adalah tanda gejala ini. Terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut: rewel atau mudah marah, mata cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat. Ini masuk ke dalam tanda gejala klasifikasi diare dengan dehidrasi ringan ataupun sedang ya. Jadi kita jawab ini. Nah, apa bedanya sama yang berat? Itu
kalau misalkan dia terdapat 2 atau lebih tanda-tanda seperti letargi atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Ya, ini kalau ini tadi haus, jadi minumnya sangat lahap, tapi kalau udah dehidrasi berat dia malah nggak mau minum ya. Kemudian diare tanpa dehidrasi, tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat ataupun ringan ataupun sedang. Jadi selain ini dia bisa dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalam diare tanpa dehidrasi. Oke, nah kalau misalkan diarenya itu lebih dari 14 hari, maka ini bisa kita kategorikan diare persisten berat ataupun persisten ya. Kalau persisten berat berarti ada dengan dehidrasi, kalau persisten aja tanpa dehidrasi. Kemudian kalau misalkan ada darah nih di dalam tinja si anak, maka kita bisa masukkan ke dalam klasifikasi MTBS yaitu disentri ya. Berhubung tadi nggak ada ya, dan tanda gejala ini yang muncul di dalam soal, maka kita klasifikasikan masuk ke dalam diare dehidrasi ringan ataupun sedang. Oke? Oke teman-teman, semangat belajar, nantikan episode berikutnya.